Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah as-salawat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, yang alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan semoga seluruh aktivitas ibadah kita, setiap hentakan nafas kita dengan menyebut asma Allah menjadi wasilah nanti di yaumil akhir akan meraih syafaatnya, akan meraih pertolongan Allah dan digolongkan kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang senantiasa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada senantiasa kita sanjungkan pada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita di yaumil akhir akan meraih syafaatnya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dirindukan oleh beliau. Pada suatu saat Rasulullah ditanya para sahabatnya, wahai Rasulullah, siapa yang paling kau rindukan? Rasulullah menjawab, tentu para sahabat-sahabatku, orang-orang terdekatku yang senantiasa bersamaku memperjuangkan agama Allah. Kemudian sahabat bertanya kembali, siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang kurindukan adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan, mengajarkan apa yang telah kuajarkan dari agama Allah. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa lagi? Orang yang kurindukan adalah hamba-hambaku yang tidak pernah berjumpa denganku dan senantiasa bersolawat kepadaku. Dan hamba-hamba itu adalah kita. Kita tidak pernah menatap wajah Rasulullah, kita tidak pernah hidup sezaman Rasulullah, kita tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Rasulullah, tetapi kita adalah hamba yang dirindukan oleh beliau dengan senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang lebih penting lagi, semoga nanti di yaumil akhir kita akan meraih syafaatnya, pertolongan dari Rasulullah SAW, masuk surga Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa satu hal yang penting bagi kita umat muslim, bagaimana kita dianjurkan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mengapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Apabila kita menuju suatu tujuan, tentu kita harus berdasarkan petunjuk-petunjuk. Kalau kita menuju satu kota, maka kita harus menggunakan Google Map, harus melewati jalan yang itu harus ada petunjuknya. Bayangkan kalau kita menuju satu tujuan, sementara tidak ada rambu-rambu, tidak ada petunjuk untuk sampai ke tujuan tersebut, maka kita akan tersesat. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Allah, maka hidup kita akan tersesat. Maka Al-Quran, kata Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita merasa bertakwa kepada Allah, maka senantiasa sesering mungkin kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya, mendengarnya, atau memahami isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan sampai pada tujuan akhir kita. Dunia adalah persinggahan, tujuan akhir kita itu adalah akhirat. Dunia hanyalah sementara, sedangkan selamanya adalah akhirat. Bagaimana kita sampai ke akhirat dengan tujuan yang jelas, dengan tujuan yang kuat, dengan pegangan Al-Quran, maka kita akan sampai pada tujuan akhirat, kekal abadi. Kalau kita memegang teguh pada Al-Quran, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan, meraih kemenangan nanti di akhir, di yaumil akhir yang selama-lamanya. Kalau kita tidak berpegang teguh dan hanya mementingkan kehidupan dunia, maka kita akan mendapatkan kehidupan dunia. Maka harus ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'malul akhirataka ka'annaka ta'ishu abada. Kita perlu ada keseimbangan dunia dan akhirat, karena dunia adalah sebagai jembatan menuju akhirat. Kalau kita hanya mementingkan akhirat tanpa mementingkan dunia, maka itu pun tidak akan sampai, karena dunia ini adalah perantara kita. Maka selama kita hidup dunia, maka manfaatkan hidup kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, maka nanti kita akan sampai ke kehidupan akhirat. Kemudian di ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Andai kata Allah itu menampakkan surga di dunia ini dan bisa dinikmati, maka kemungkinan seluruh umat manusia itu tidak ada yang berbuat kesalahan, berbuat kejelekan atau berbuat dosa. Tetapi Allah merahasiakan itu untuk apa? Untuk menguji manusia, mampu tidak dia berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Allah, beribadah kepada Allah, yang nanti akan dijanjikan dengan surga. Sementara surga tidak nampak, maka ini butuh keyakinan, butuh keimanan. Kalau kita yakin akan adanya Allah, yakin akan adanya surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman, maka insya Allah itu akan nanti kita jumpai di yaumil akhir. Tetapi kalau kita tidak yakin, maka tidak ada keimanan dalam kita. Maka salah satu hikmah mengapa surga neraka itu tidak nampak secara jelas, bahkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, kita nggak pernah lihat seperti apa surga itu, hanya bisa membayangkan. Tapi realnya nanti akan kita jumpai di yaumil akhir. Maka salah satu hal yang juga terpentinglah yu'minuna bil ghaib. Selanjutnya apa? Wa yuqimunas shalah. Salat ini adalah hal yang terpenting. Sesibuk apapun kita, maka sempatkanlah sholat. Apapun profesi kita, sempatkanlah sholat. Apapun kondisi kita, sempatkanlah sholat. Kenapa? Sholat inilah amalan yang utama, yang pertama yang akan nanti ditanyai oleh Allah. Ditanyai, ya, dipertanyakan di akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu ilallah as-sholat. Pertama kali ditanya tentang sholat, bagaimana sholatnya, meninggalkan sholat atau tidak. Maka kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh amal perbuatannya baik. Tapi kalau sholatnya saja sudah tidak baik, maka seluruh amal nanti akan rusak. Kalau amalan rusak, maka nanti pada saat yaumul mizan, hari perhitungan, hari penimbangan amal, maka kita akan merugi. Dan selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah kita hidup dunia ini harus memanfaatkan rezeki yang Allah berikan, kita manfaatkan kepada jalan Allah, bersedekah. Karena sedekah itu pun akan menjadi wasilah penolong bagi kita. Bahkan di hadis lain Rasulullah menjelaskan salah satu amalan yang tak terputus pahalanya walaupun orang sudah meninggal adalah sedekah. Maka di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk senantiasa bersedekah yang insya Allah kita akan dilipat gandakan
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kalau kita tidak memiliki harta, sedekahlah dengan perbuatan. Sedekahlah dengan hal yang terkecil, menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Bahkan kita senyum saja kepada saudara kita adalah sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika laqad sadaqah. Kita senyum saja, tidak menampakkan muka cemburu kepada saudara kita, itu adalah sedekah yang paling ringan. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kita akan meraih kemenangan nanti di akhir Ramadan dan kembali fitrah, kembali Idul Fitri, artinya kita kembali ke fitrah, kembali ke nol dan menghadapi ujian 11 bulan ke depan sebagai bulan implementasi dari sebulan selama bulan puasa. Mampukah kita melaksanakan aktivitas di bulan puasa dan sama seperti di luar bulan puasa? Dan insya Allah kita berdoa semoga kita diberikan umur panjang hingga kembali berjumpa di Ramadan tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa huwa musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.